saudara-saudari, saya selalu memperhatikan setiap pagi kita melihat anak-anak berangkat ke sekolah itu dengan tas di punggung. Ada yang ringan karena hanya berisi buku pelajaran hari itu. Tapi seringkali juga ada yang berat sekali karena dimasukkan semua barang. Tas yang terlalu berat membuat mereka cepat lelah, bahkan bisa sakit punggung. Tetapi kalau mereka mau memilah, membawa yang sungguh-sungguh perlu, perjalanan ke sekolah itu pastilah menjadi lebih ringan. Nah, hidup kita pun seperti itu. Kita masing-masing membawa tas hidup berisi tugas, tanggung jawab, masalah, harapan. Guru dengan beban mendidik anak-anak, perawat dan dokter dengan beban merawat pasien, karyawan dengan beban pekerjaan, para suster dengan panggilan pelayanannya, bahkan anak-anak dengan beban belajar dan harapan orang tua. Kadang tas hidup kita, saudara, terasa berat sekali. Tetapi hari ini, saudara-saudari, Yesus mengingatkan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kukku itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, saudara-saudari, Rasul Paulus dalam bacaan pertama dari surat kepada umat di Galatia berkata, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Rasul Paulus menemukan bahwa salib bukan beban tambahan, melainkan sumber kekuatan yang melahirkan ciptaan baru. Bahkan ia sendiri menyebut ada stigmata Kristus dalam tubuhnya, yaitu tanda persatuannya dengan Tuhan. Sementara Mazmur Tanggapan menegaskan, "Tuhanlah milik pusakaku, bagian warisanku." Saudara, bukan harta, kata pemazmur, bukan kedudukan, melainkan Tuhan sendiri yang menjadi milik kita. Dan dalam Injil, Yesus menunjukkan bahwa rahasia kerajaan justru terbuka bagi orang kecil dan sederhana, bukan bagi mereka yang merasa diri kuat dan serba bisa, orang cerdik pandai. Nah, disinilah kemudian teladan Santo Fransiskus menjadi nyata. Inilah yang dialami oleh Santo Fransiskus Assisi, anak muda yang dulunya kaya, ambisius, dan gemar berpesta. Akhirnya sadar bahwa tas hidupnya itu terlalu berat dengan hal-hal duniawi. Ia belajar melepaskan dan menemukan yang sungguh penting, salib Kristus, kasih kepada Tuhan, dan rasa syukur atas semua ciptaan. Karena itu, saudara, ia disebut sebagai il poverello, si kecil yang miskin. Tetapi justru dalam kemiskinannya ia menemukan kebebasan sejati, spiritual freedom. Ia bisa memanggil matahari, bulan, angin, api, air, bahkan kematian yang menakutkan itu sebagai saudara dan saudarinya. Dan saudara, 800 tahun yang lalu ia menuliskan Gita Sang Surya yang sampai hari ini menjadi sumber pembaharuan iman dan pengharapan. Dan kita semua tahu Laudato Si yang memasuki usia yang ke-10 itu ditulis oleh mendiang Paus Fransiskus dengan inspirasi dari Gita Sang Surya. Lantas, apa yang bisa kita petik? Hari ini kita semua hadir, guru, karyawan, perawat, dokter, anak-anak, para suster, diajak untuk belajar memilah isi tas hidup kita. Bagi Anda para guru, jadilah seperti Fransiskus, mengajar bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidup sederhana dan penuh kasih. Bagi para perawat dan dokter, belajarlah dari Santo Fransiskus yang memeluk orang kusta. Pelayanan penuh belas kasihlah yang membuat beban pasien terasa ringan. Bagi Anda para karyawan dan pekerja, pekerjaan sehari-hari yang kadang melelahkan bisa menjadi jalan pengudusan bila dijalani dengan iman dan sukacita. Bagi Anda, anak-anak, para siswa-siswi, cintailah ciptaan dan hormatilah sesama. Dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, kita belajar menjadi sahabat semua ciptaan. Dan bagi para suster OSF yang terkasih, panggilan hidup religius adalah warisan jiwa Fransiskus, menghadirkan sukacita Injil di tengah dunia yang lelah. Nah, saudara-saudari terkasih, jika kita hanya mengandalkan diri sendiri, tas hidup kita akan terasa berat. Tetapi bila kita menaruh hidup dalam tangan Kristus,
beban itu akan menjadi ringan. Santo Fransiskus mengajarkan kita untuk cukup dengan Tuhan, untuk bersyukur atas ciptaan, dan untuk mengasihi sesama dengan tulus. Maka pesan yang bisa kita bawa pulang, take away adalah salib Kristus memperbaharui hati kita. Kesederhanaan membuka mata iman, dan kasih menjadikan beban hidup lebih ringan. Semoga renungan Ekaristi ini meneguhkan kita semua dalam pesiarahan pengharapan. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom.